Hai, Haba. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat dan dalam keberkahan ya. Nah, selamat datang kembali di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan 3 fragmen bincang bola, ngobrol inspiratif, dan review buku. Pada kesempatan ini, di Bincang Bola kita telah kedatangan tamu istimewa, ex Persija Jakarta dan sekarang memperkuat PSS Sleman. Dia adalah Fitra Ridwan. Kita ucapkan selamat datang Fit di channel ini. Apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Sejauh ini kan bermain di kita mulai dari yang paling terbaru nih. Nah, kan sekarang bermain di PSS Sleman. Nah, apakah itu merupakan keputusan terbaik di antara banyak godaan ketika itu? Iya, karena dari banyak klub yang lebih serius pas nego itu Sleman. Sleman. Ya, Sleman. Di saat itu selain Sleman yang coba mendekati walaupun itu Ada beberapa klub, cuman ada 3 klub. yang disebut tuh seperti PSIS itu benar atau hanya rumor? Enggak ada. Enggak ada ya? Nggak ada. Di luar itu ini kita barangkali flashback sedikit ya. Fitra memang darah sepak bola itu nurun dari ayah atau ya ngalir aja gitu? Kalau iya, aku orang tua juga main bola kan, Persiraja juga dulu. Itulah alhamdulillah dari kecil udah sama ayah ikutin nonton bola, latihan bola. Cuman lebih gimana? Kalau kadang-kadang kan ayah kan kerja, nah, jadi pernah dibilang juga mau jadi pemain bola atau kerja biasa. Malah dia bilang kalau memang dia mau tes mental atau apa gitu, dia bilang lebih enak kerja aja. Cuman dari akunya memang udah suka bola gitu. Jadi tapi di saat aku udah bilang suka bola, makanya lebih didukung dari kedua orang tua. Jadi mulanya berkecimpung di bola itu saat Danon dulu ya? Dulu ya aku udah SSB juga pertama di Langsa Indonesia Muda, habis itu baru ikut Danon. Ya Danon tuh lah yang dari awal betul-betul bisa lebih ini kan, resmi lagi. Lebih resmi lagi. Besok sempat kalau aku nggak salah main di U12 PSBL lah gitu. Itulah yang kita bawa ke Danon itu, yang itu. Itu ya? Ya itu. Berarti kalau untuk klub profesional pertama Gailus. Nah, itu Gailus Liga divisi utama. Cuman kan dulu ada IPL, ada ISL. Dia yang ISL-nya. Gitu. Berarti pasca Gailus baru Persiraja berapa musim? 2 musim. 2 musim. 2 musim. Berapa gol saat itu? Di Persiraja? Berapa gol aku lupa juga. 2 gol atau 3 gol gitu. Ya, enggak ini. Nah, habis itu kan waktu berjalan jadi berganti, boleh dibilang kan nama Fitra itu benar-benar mencuat saat bermain di Gresik. Ya, di Gresik. Dan itu gimana proses sehingga bisa berlabuh di sana saat itu? Jadi itu pertama ada pelatih Lestiadi. Tapi aku nggak kenal, maksudnya betul-betul karena dari Aceh kan. Habis itu Bang Ahyar ada bilang ada yang mau kontak Fitra nih, pelatih dari Medan gitu, dia bilang mau ngajak Fitra keluar. Siapa? Jadi nanti di telepon gitu, rupanya di telepon dibilang saya mau latih di Jawa Timur, kalau misalnya mau nanti ikut seleksi sebenarnya. Habis itu pergi waktu udah 2-3 hari sebelum dibilang klub apa, baru dibilang perginya sama Ikhwani, Bang Ikhwani. Nah, di sana lah aku ikut seleksi sama Bang Ikhwani di. Nggak tahu dapat info dari mana gitu. Ya, alhamdulillah pas itu dua-dua masuk ya. Ya alhamdulillah Bang Ikhwani juga sebelum tahun lalu memang udah di Gresik ya. Terus di Gresik kemarin itu berapa musim? Jadi sempat putus-putus juga. Jadi pas Gresik itu kan KNB League ya, kalau itu KNB League, habis itu kan berhenti liga. Habis KNB League pindah ke Bayangkara, habis itu balik lagi. Jadi Gresik
pindah cuman lebih apa, Gersik memang betul loncatan aku yang bisa lebih baik ke depan karena sebelum Persija aku main di Gersik setengah musim. Kalau proses kemudian bisa gol ke Persija itu gimana prosesnya itu? Kemarin kan itu kan setengah musim kan di Gersik. Habis itu apa? Ada nego, ada ditelepon sama Pak Gede gitu. Pak Gede. Mau nggak ke Persija? Siapa yang nggak mau ke Persija? Cuman kan di saat aku masih ada kontrak, habis itu ya Pak Gede yang hubungi langsung ke itu. Makanya langsung bisa Persija. Jadi boleh dibilang memang Pak Gedenya sur saat itu ya. Ya alhamdulillah karena dulu pernah juga di Bayangkara kan sama Pak Gede. Pak Gede. Fit, kalau di aku tengok sih ya, ada dua hal yang menjadi ciri khas Fitra selain gocekan. Satu lagi sesekali ada ini Rabona kick. Itu apa tuh? Sesekali emang sengaja dilatih dari awal. Itu terbiasa di latihan aja sih sebenarnya. Jadi pas waktu di apa tuh lawan Persipura ya, karena spontan aja sih. Spontan aja. Cuman karena udah terbiasa juga ini apa dari latihan juga. Latihan juga kadang-kadang bisa main keluar. Itu kan misal lawan klub besar, main di klub besar, tiba-tiba Rabonanya tuh nggak nyampe kan pasti petak juga wajah kita. Pasti. Ini nggak tahu spontan aja, cuman aku pikir ini kalau gagal gimana alhamdulillah. Berarti hajar aja. Pas pula kena bola kan. Karena udah terbiasa latihan kan, main di latihan, jadi kan apa yang terbiasa di latihan pasti keluar juga di pertandingan. Berarti di Persija kemarin sama coach Teko kan? Ya, coach Teko. Berapa kontrak kemarin? Maksudnya berapa lama kontrak kemarin? 2 musim? 2 musim, habis itu ada perpanjang musim 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Jadi kalau yang kemarin memang sudah selesai. Udah selesai. Makanya ada nego dari lain kan. Maksudnya cuman memang udah Persijanya memang lagi perbaikan timnya juga kan. Perbaikan tim. Tapi ada sempat misal dipanggil untuk renegosiasi kontrak ulang tidak saat itu? Kemarin tuh memang enggak sih, cuman abis itu karena ada nego dari Sleman, ada beberapa, cuman lebih ke Slemannya sih kalau cuman itulah, mana tahu ada rezeki, kita nggak tahu ke depan, mana tahu saya balik, insyaallah. Kalau kan ada beberapa tuh yang segerombolan dengan Fitra yang kemudian di Persija tidak lagi diperpanjang kontrak itu. Kan fan-fan tuh banyak yang marah. Biasa lah. Maksudnya kenapa Fitra dan ada satu lagi saya lupa namanya yang pokoknya di antara beberapa nama itu dua orang yang membuat fan Persija itu. Tinggal salah satunya adalah Fitra. Kangen nggak sih dengan atmosfer Jackmania? Pasti kangen karena luar biasa support dari The Jack ya, karena kita bisa lihat dimanapun kita main pasti ada dia. Pernah juga ke Vietnam kemarin tuh pernah ada satu barengan pesawat. Memang luar biasa di saat support, di saat kita kalah, menang, ada semua yang kita rasain. Terutama fans Persija yang cewek-cewek ini. Sempat riuh nggak sih? Ya terserah lah. Maksudnya you good looking kayak gitu, disukai cewek-cewek, kemudian juga sudah nikah. Apa pengalaman yang paling aneh yang pernah terasa? Enggak ini sih, karena kita pikir juga karena ini kan klub besar juga banyak yang apa dari message DM gitu habis itu, tapi karena istri juga nggak masalah karena juga memang nggak mengganggu dia gitu, karena juga tahu ini kita kan banyak fans yang betul-betul fans klub besar, jadi ya is okay lah, nggak masalah. Nggak ada yang ini sih. Tapi ada nggak yang sampai nekat dia nge-DM istri lu langsung? Nggak ada sih, cuman lebih banyak ke support aja mereka, nggak ada mengganggu. Syukurnya begitu ya. Iya. Karena kan ada juga yang barbara itu bahaya kan. Tapi enggak, bilang enggak. Oke. Kemudian sejauh ini gimana sih secara jujur, secara psikologis adaptasi dengan PSS Sleman? Ya baik ya selama ini, cuman dari awal mungkin di saat masuk jadi ada perbedaan juga sedikit karena kita dari pindah tim pasti ada perbedaan. Tapi
cepat adaptasinya karena di saat nggak masuk coach Edu pertama yang betul-betul pernah di Persija. Habis itu dia resign, tapi waktu coach Dejan juga lumayan. Jadi cepat adaptasinya, bagus juga. Jadi enak sih latihannya, enak. Gitu, situasi karena dia juga orangnya lucu ya, karena dia dekat sama pemain gitu pelatihnya. Sempat ini nggak kena secara psikologis pemain gitu, terimbas nggak ketika pertama pembentukan PSIS Sleman kan banyak tuh pemberitaan bagaimana begini, habis itu juga fan-nya ada pro dan kontra, itu sempat terganggu nggak secara psikis? Kalau kita sebenarnya juga karena baru ya di situ, kita juga nggak tahu apa masalah apa, cuman mereka juga dari supporter mungkin memang ada apa permintaan yang betul-betul baik untuk klub ya kan, cuman dari segi pemain kita udah mungkin komitmennya sendiri, kita hanya fokus di latihan, apa yang dikasih sama pelatih latihan, karena jangan sampai karena hal yang gitu kita jadi mengganggu profesional kita di sepak bola. Itu aja. Terus apa ya? Nah, di keluarga kan ayah kan memang boleh dibilang legenda Persiraja. Kan? Ini kan beda posisi. Ayah kan dulu bagian bawah. Libero istilah dulu kan. Ya, istilah dulu libero. Fitra sendiri kenapa memilih menjadi pemain tengah atau winger? Karena aku lebih ke tengah sih, karena gimana ya? Lebih senang aja kita punya posisi yang betul-betul bisa ngatur permainan, bisa komunikasi ya lebih betul-betul lebih lihat pandangannya luas gitu kan. Jadi bingung juga karena kemarin ayah libero, aku gelandang, cuman karena ayah juga support juga sih di gelandang, karena memang di tengah ini sangat pengaruh di klub, di tim kan. Jadi aku pikir aku harus lebih banyak belajar di tengah dari awal, karena dari kecil sih, dari SSB aku udah main di gelandang terus. Berarti nggak pernah ganti posisi ya? Pernah di saat memang di Persija itu yang terakhir saya sama Coach Edu pindah ke sayap gitu, wing. Tuh. Terus berarti beda-beda ya di keluarga. Kalau adik kan lebih ke futsal ya? Iya, si adik maulanya lebih ke futsal loh. Tapi nggak jauh-jauh dari kulit bundar lah. Iya. Cuman satu lagi ya, kan dia kembar. Satu lagi dia ke arsiteknya. Berarti yang satu lagi arsitek dah? Arsitek. Satu lagi arsitek. Mula aku tahu karena ada Leting dulu. Ada Leting. Ada Leting di ekonomi. Orang ini kan tahun pertama di situ udah juara. Udah juara ya. Dan kawan-kawan orang ini pun pas-pas kali. Pas, memang udah dari lama direncanain kan. ya. Udah ada latihan. Pokoknya ekonomi usia tuh habis era Oji adalah penyambut. Iya. Nggak putus. Habis Bang Oji ya. Bang Oji. Tuh. Terus kalau ini kan liga hampir bergulir nih. Kalau nggak ada halangan Oktober. Insyaallah. Mungkin bisa. Gimana sih pandangan Fitra kalau liga tetap bergulir tapi tanpa penonton? Agak sedikit ini ya, mungkin kita selama ini kita semangatnya di penonton. Setiap main sebelumnya kita lihat penonton yang luar biasa banyak. Cuman dari segi ini kita juga pikir kesehatan juga. Tapi misalnya liga juga nggak bergulir, kasihan juga pemain yang harus betul-betul menafkahi keluarganya dari situ juga. Jadi kalau tanpa penonton sih terasa juga ya, cuman nanti bakal terbiasa. Kita juga mungkin disupport dari media, mungkin sosmed, nanti mereka juga pasti support. Tapi agak sedikit berbeda aja sih di lapangan, pasti karena hening kan, jadi suasana hening, jadi seperti apa ya, semangatnya sih agak beda ya, cuman kita harus profesional aja di lapangan. Intinya itu. Ada nggak kira-kira karena tanpa dana degradasi itu akan mengurangi intensitas tim-tim untuk fight gitu, karena mereka kan sudah aman-aman aja. Iya, kalau aku sih malah berpikir gimana cara tahun ini nggak fokus ke situ, karena lebih ke gimana individu juga sih, karena gimana cara harus naik performa lagi. Pasti pemain-pemain lain juga
ada target juara juga, walaupun nggak ada degradasi, ada target juara agar ke depan musim ke depan bisa lebih baik. Intinya itu sih. Karena pengaruh juga di saat ada prestasi di musim ini, pasti ke depan lebih punya motivasi besar lagi. Fitra ada agen atau nggak punya agen? Selama ini aku ada ikut juga Bang Muli kan. Terakhir ada ikut Bang Muli. Di masa-masa pandemi kan hampir semua klub itu ada proses penyesuaian gaji, semua klub gitu. Sampai nggak pemotongannya hingga 60% atau 70%? Iya kan udah ada info kan, kita pemotongan di saat memang nggak ada pekerja 75%. 75% ya, memang. Berarti rata-rata klub memang segitu? Segitu. Kalau pengeluaran banyak luar biasa itu, makanya kita harus betul-betul kalau liga dimulai udah lumayan ini kan. Cuman kalau ini ya adaptasi lagi. Tapi bisa jadi kalau liga pun bergulir, kalau kondisi nggak terlalu normal gini, bisa jadi bonusnya pun ditiadakan nantinya ya. Itulah yang masalahnya. Cuman pasti bikin semangat kan, pasti mereka juga motivasinya dengan bonus kan. Mungkin ada, tapi tergantung klub sih. Pasti ada sih. By the way, pas di Persija dulu yang paling dekat kalau Fitra sama siapa selain Bang Ismet tentunya? Sama Bang Ramdhani. Berarti paling dekat sama Bang Ramdhani. Karena dulu pernah tetanggaan juga kan, dia lagi bingung cari tempat tinggal, jadi dia bilang dekat rumah aja ada, tinggal di sana. Habis itu dekat, istri juga dekat sama istri Bang Ramdhani kan, jadi kayak udah kekeluargaan kan. Kalau Bang Met cuma jumpa di lapangan. Karena senior. Ya. Jahil nggak Bang Met? Nggak. Lebih sering kasih motivasi. Kalau sama BP sering ngobrol nggak, diskusi gitu? Sering, lebih banyak kejahilnya dia. Nanti dibalik sosok yang dibawa kayak mana atau BP. Tapi kalau udah dekat rasa jahil. Kapan kira-kira pulang ke Aceh lagi? Kapan? Karena tunggu memang pas libur kan, ya alhamdulillah juga sisi baiknya lebih dekat ke keluarga sih. Cuman ya kosong aja waktunya di saat kita mau ada pertandingan ya, terasa karena selama main bola kita pergi sana jadi selama udah mau 4 bulan di rumah aja rasa ada perbedaan yang betul-betul. Biasanya kita jarang di rumah, sekarang udah di rumah terus gitu. Jadi terasa sekali quality time. Iya, terasa. Kelak ada rencana balik ke tim Aceh lagi nggak? Kelak suatu hari nanti. Semua pemain rata-rata yang dari daerah pasti pingin. Cuman kita pasti ada momen yang betul-betul nanti pas balik, ya kita balik. Pasti siapa yang nggak mau bela daerah sendiri. Tapi selagi bisa cari prestasi di luar, kita pasti usahain yang terbaik di luar. Terbaik untuk karir sendiri sih. Iya. Kalau pas kemarin liga mau bergulir, kalau dari Persiraja sendiri sempat ada mau kontak nggak? Ada kontak-kontak, ya biasa lah, kontak-kontak biasa. Cuman ya karena aku juga istri juga lagi di luar kan, jadi ini bingung juga balik atau cuman karena Sleman yang lebih serius, jadi aku lebih milih Sleman ya. Oh iya. Kalau ditanya apa yang belum tercapai, rata-rata pemain jawabnya ke timnas. Iya, dipanggil timnas kan itu pencapaian paling tinggi. Karena tujuan kita juga itu kan, di saat kita main klub, kalau bisa main di timnas lebih baik pasti. Optimis nggak kesempatan itu bakal datang? Insya Allah. Kita pasti usaha semua pemain saya rasa pasti punya motivasi yang besar untuk ke timnas. Sekarang umur 26. Ya. Masih muda lah. Ya. Masih bisa kerja keras tahun 2 tahun lagi insya Allah. Insya Allah bisa. Insya Allah. Oh iya nih, satu lagi. Banyak kan pemain-pemain, terutama pemain kita entah di Aceh atau pemain-pemain muda dimanapun berada itu tidak paham sisi sport entertain itu. Sport entertain, seberapa penting sih sport entertain itu untuk mengemas Instagram, habis itu mengemas diri sendiri, kemudian mendatangkan sponsor pribadi, itu bagaimana sih? Itu mungkin jadi pesan-pesan juga untuk teman-teman. Jadi kalau ke aku sih juga gimana ya,
sosmed ini juga bisa jadi motivasi kita, bisa jadi bumerang juga ke kita, dan itu betul-betul kita gimana cara menggunakan yang baik sih. Jadi ada hal yang betul-betul yang nggak perlu kita umbar-umbarkan di sosmed, nggak perlu. Jadi betul-betul gimana menggunakannya dengan baik sosial media ini. Jadi kalau memang aku sih lebih gimana ya, kalau Instagramnya aku lebih banyak ke kegiatan aku, ke keluargaan. Jadi ke keluargaku kemana-mana pasti aku juga posting kan. Jadi kalau yang hal-hal yang seperti endorse tuh hanya sampingan, karena memang betul-betul ya selagi ada dia. Jadi nggak mengganggu kita juga, karena endorse kita juga pasti latihan nggak mengganggu, karena memang ada porsinya di saat waktu latihan, memang di saat memang harus take foto, take video, itu memang udah kita siapin juga dari jauh-jauh hari kan. Jadi nggak mengganggu di saat ada latihan, kita berarti stop dulu, nggak ambil dulu gitu. Kemudian ini, apa sih indikator bisa terpilih menjadi salah satu brand ambassador? Contoh yang 3 garis ini lah. Itu jadi aku Adidas sama Adidas, jadi udah sebelumnya juga kita kan di seeding dulu, itu dikasih cuman dilihat progres kita gimana. Nah di saat udah 1 tahun pemakaian, kita dilihat kalau memang menurut mereka cocok, dilanjutkan dengan kontrak. Gitu. Tahu nggak ada berapa di Indonesia ini pemain yang mendapat sponsor dari apparel 3 garis? Banyak ya? Banyak, karena kita ada grup juga kan. Di setiap aku ada grup juga, di kalau ada pengiriman, ada apapun juga diinfoin di situ. Kalau Syakir masih atau udah? Terakhir kayaknya nggak lagi deh Bang Syakir. Udah semenjak ini dia udah nggak lagi di Adidas kayaknya. Karena di grup juga kemarin kan nggak ada, dicek nggak ada lagi. Nggak ada lagi namanya. Kalau cedera yang paling parah yang pernah kena apa? Dulu kemarin terakhir itu, jadi pas lawan Tira kan kena MCL, cuman nggak separah ini, karena cuman hanya istirahat 2 bulan setengah lah, habis itu bisa main lagi. Dulu cuman ankle aja. Udah deg-deg seru gak kena nih? Cuman waktu dicek nggak masalah. Karena pikir jadi waktu kena, aduh gimana nih lutut gimana nih. Cuman waktu dicek hanya MCL, nggak masalah. Terakhir mungkin Fit, untuk pesan-pesan terhadap pemain muda dimanapun berada, kasih tahu lah. Jadi untuk pemain muda yang muda di Aceh mau dimanapun, jadi harus kerja keras terus, latihan terus, karena tanpa usaha kita nggak bisa mendapatkan hasil yang baik, udah pasti. Dan belajar terus untuk jadi profesional sepak bola, apapun itu, latihan, istirahat, makan. Jadi betul-betul disiplinnya itu nomor 1 di profesional sepak bola. Oke. Nah teman-teman, pada akhirnya waktu pula lah yang menyudahi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dari bincang bola ini banyak hal-hal positif yang dapat diambil. Yang gak baiknya ya usah diambil. Tapi kayaknya banyak baik-baiknya semua. Kita ucapkan untuk Fitra, terima kasih banyak. Akhirnya setelah janjian cancel, banyak ini dapat juga akhirnya. Alhamdulillah. Kita jumpa di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Kalau teman-teman merasa video ini menarik, terinspirasi, silahkan like. Kalaupun tidak, kita fair, tekan tombol dislike. Jangan lupa subscribe. Saya Ihsan Maulana dan Fitra Ridwan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ciao.